Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ya, apakah P2 dan P3 kecewa? Ya, bisa tidak teman-teman ya, karena ada berita viral sih ya dari Kemenpan bahwa afirmasi cerdik untuk P2 dan P3 itu katanya tidak terhitung. Artinya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalkan itu betul-betul terjadi, ya, Kemenpan RB dan Kemendikbud itu sepertinya tidak sinkron ya mengenai afirmasi sertifikat pendidik untuk pelamar P2 dan P3. Ada dasarnya teman-teman ya. Dasarnya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, apa ya, di bagian sini teman-teman ya. Di sini. Nah, bagi pelamar kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum setelah mengikuti seleksi, maka nanti akan ditentukan berdasarkan nilai hasil seleksi. Kemudian bagi pelamar prioritas atau P1 yang menggunakan mekanisme penempatan, dasar penilaian diambil dari nilai di tahun 2021. Kemudian dilanjutkan di sini berdasarkan tayangan. Nah, di sini katakan P2 dan P3 dapat afirmasi cerdik 100% kompetensi teknis tanda tanya. Berdasarkan tayangan live di kanal YouTube Kemenpan RB dijelaskan terkait apakah P2 dan P3 dapat afirmasi cerdik 100% untuk kompetensi teknis. Pertanyaan itu terungkap dalam sesi tanya jawab. Dijelaskan teman-teman ya, apabila guru yang melamar memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum, maka afirmasi cerdik diberlakukan. Nah, afirmasi cerdik 100% diberlakukan apabila melamar di formasi umum. Berarti P4 teman-teman ya, bukan P2 dan P3. Nah, tapi di sini dikatakan maka nilai kompetensi teknis yang didapat adalah sebesar 100%. Nah, kemudian di sini di bawahnya dikatakan lagi berdasarkan live YouTube Kemenpan ya, sementara apabila guru ini melamar pada formasi khusus, maka ketentuan afirmasi cerdik 100% menjadi tidak berlaku. Kalau melamar formasi khusus berarti itu P2 ya teman-teman ya, P2 dan P3. Nah, P2 dan P3 melamar pada formasi khusus, maka ketentuan afirmasi cerdik 100% itu menjadi tidak berlaku. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita melihat live streaming YouTube dari Kemenpan RB. Nah, di sini katakan diterangkan bahwa untuk nilai maksimal kompetensi teknis adalah 450. Maka jika peserta pelamar seleksi P3K Guru 2023 memiliki sertifikat pendidik, dipastikan akan mendapat nilai penuh 450. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipastikan bahwa pelamar kategori 2, kategori P2 dan P3 tidak akan diberikan afirmasi cerdik 100%. Ini berdasarkan live streaming teman-teman. Dan tentunya hal ini kita tidak tahu apakah P2 dan P3 kecewa dengan ini ya, kecewa dengan ini. Tapi intinya seperti ini, Kemenpan dan Kemdikbud itu sepertinya tidak sinkron sih teman-teman ya. Menurut admin pribadi ya, tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena kalau di mekanisme seleksi P3K Guru, afirmasi cerdik itu berlaku untuk semua pelamar, berarti berlaku untuk pelamar khusus dan pelamar umum. Tapi kalau di live kemarin di Kemenpan RB itu hanya diperuntukkan untuk pelamar yang melamar formasi kebutuhan umum, berarti P4 teman-teman. Sedangkan P2 dan P3 itu tidak terhitung nilai cerdiknya. Kita lihat buktinya di sini teman-teman. Di sini ada buktinya ya, bukti konkretnya di bagian sini. Di bagian mana ya? Di sini ya. Nah, ini dia. Ini kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di mekanisme seleksi guru P3K 2023 ini keluarannya, ini punyanya Kemendikbud teman-teman ya. Ini mekanisme seleksi guru P3K 2023. Ini punyanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini resmi, bukan abal-abal sih teman-teman ya. Kalau kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah aja. Di sini akan muncul notif ya, bukan informasi ya, terutama ini di bagian sini. Nah, di mekanisme seleksi menggunakan CAT. Kalian perhatikan di bagian sini, di sini ada draft tambahan afirmasi atau nilai. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada draft
afirmasi kemudian tambahan nilai. Di sini ada dua jenis afirmasi teman-teman ya. Dari Kemendikbudristek ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini file terbaru ya dari Kemendikbudristek. Di sini katakan ya bahwasanya jenis tambahan nilai afirmasi sertifikat pendidik ya, jumlah nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, keterangannya di sini seperti ini. Berlaku untuk semua peserta. Kita perbesar ya supaya tidak ada dusta di antara kita teman-teman ya. Di sini kalau kita perbesar ya seperti ini. Nah, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi tidak ada pengklasifikasian. Ini bersifat umum karena di sini katakan dari kata kuncinya di sini katakan berlaku untuk semua peserta. Kalau berlaku untuk semua peserta berarti termasuk pelamar kebutuhan prioritas, pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Berarti termasuk P2, P3 dan P4 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari file yang dibagikan oleh Kemendikbudristek dengan penjelasan live streaming Kemenpan RB terkait dengan afirmasi serdik, sepertinya itu tidak sinkron antara file dari Kemendikbudristek dengan penjelasan dari Kemenpan RB melalui live streaming teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, untuk lebih jelasnya kalian coba cek live streaming ini. Bu Fatima, mungkin yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang? Ya, izin pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki serdik itu akan mendapatkan afirmasi. Jadi ini untuk tenaga guru Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka serdik ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamar pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu Bu Fatima. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Yang terakhir, tadi ya apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Jadi bagaimana nih intinya kalau misalkan ada terjadi kecurangan dalam proses seleksi di pengadaan ASN? Seperti itu Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang apabila nih ketika melakukan seleksi, baik itu seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi gitu ya, kemudian dinyatakan lulus, setelah dinyatakan lulus yang bersangkutan baru ketahuan nih, yang bersangkutan ternyata misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau mungkin ada indikasi kecurangan gitu ya. PPK sangat bisa gitu ya kami, nah jadi dalam Permenpannya baik di Permenpan CPNS maupun di P3K baik nomor 27 atau nomor 14 itu sudah kami atur bahwa PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan.